Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amanda Putri dengan NIM C1 Channel 23005. Saat ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk UTS Akuntansi Perbankan 2. Yang pertama, yaitu soal teori dan konsep. Soal pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Jika kemungkinannya itu 5% ke bawah, yang kategorinya remote, itu perusahaan cukup mengabaikan gugatan tersebut. Jika kemungkinannya itu 5-50%, yang kategorinya possible, jika possible, maka cukup diungkapkan saja dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemungkinannya 50-90%, yang namanya adalah probable, jika probable itu sudah masuk kategori provisi, maka harus ada jurnal yang kita buat. Yang kedua yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon maupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi yang dilakukan pada saat penerbitan bond pada tingkat diskon maupun premium dilakukan agar mencerminkan nilai sebenarnya dari obligasi tersebut, yang mana jika diterbitkan pada tingkat diskon, selisih bunga yang dibayar dan bunga yang dicatat atau amortisasi itu akan menambah carrying amount. Sedangkan jika diterbitkan pada tingkat premium, amortisasi itu akan mengurangi carrying amount secara periodik sehingga pada tanggal jatuh tempo nilai buku obligasi itu akan sama dengan nilai nominal. Treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary itu tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury saham. Pada co- metode metode cost, nilai share capital ordinary itu sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan. Akibat adanya treasury share, maka ekuitas perusahaan itu akan turun. Nah, pada metode cost ini disajikan pengurang ekuitas yaitu treasury share. Nah, jika dengan metode nilai nominal, treasury share itu tidak disajikan. Treasury share itu langsung mengurangi share capital. Maka dari itu, treasury share pada metode nilai nominal itu tidak disajikan. Yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share itu dapat meningkatkan earning per share. Saham saham treasury itu meningkatkan earning per share karena untuk kita menghitung laba per lembar saham itu didapat dari pembaginya yang merupakan jumlah saham yang beredar. Nah, jika terjadi treasury share, jumlah saham yang beredar itu akan berkurang. Jika pembaginya kecil, maka earning per share itu akan lebih tinggi. Yang kelima, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Saat penerbitan saham untuk transaksi non-cash, nilai yang dicatat adalah nilai yang paling wajar. Misalnya memperoleh tanah dengan menerbitkan saham.
Ada yang berpendapat karena yang diperoleh itu tanah, maka menggunakan nilai wajar dari tanah. Ada juga yang berpendapat karena karena kita mendapatkan tanah itu dengan menerbitkan saham, maka yang digunakan itu adalah nilai wajar dari saham. Nah, jika nilai wajar keduanya diketahui, pilih yang menunjukkan nilai yang paling wajar. Jika hanya salah satu yang diketahui, maka pakai nilai wajar yang diketahui. Jika nilai wajar keduanya itu tidak diketahui, kita boleh menggunakan nilai nominal saham. Kita tidak boleh menggunakan nilai nominal saham karena nilai nominal saham bukan merupakan nilai wajar karena nilai nominal itu kehendak dari perusahaan, maka kita bisa menggunakan penilai independen. Yang keenam yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Pelunasan obligasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain, maka aset non-tunai harus dicatat sebesar nilai bukunya dan harus mengakui gain or loss dari pelunasan hutang, serta mengakui gain or loss dari pelepasan aset. Yang ketujuh, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Jika perusahaan menggunakan opsi nilai wajar dalam penilaian non-current liabilities, maka non-current liabilities itu akan dicatat sebesar nilai wajar dan mengakui adanya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi itu akan berpengaruh pada laporan keuangan, bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari laba bersih. Yang kedelapan, dividen yang dibagikan perusahaan itu akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Share dividen itu tidak mengakibatkan ekuitas berkurang karena saat dibagikan dalam bentuk saham, maka akan diterbitkan saham jika saham diterbitkan dan beredar, sehingga akan ada penambahan share capital dan para pemegang saham itu akan tetap berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya itu saya akan menjawab soal hitungan. Mulai dari soal hitungan yang pertama, soalnya itu Passenger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan $600.000. Passenger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Diminta, A. Siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan efektif interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 itu senilai $39.087. Jurnal untuk mencatat perolehan depo tangkinya itu ada depo tangki minyak di cash, jurnal untuk mencatat perolehan depo tangki minyaknya yaitu depo tangki minyak di debit pada cash senilai 600.000 itu senilai harga perolehannya.
B. Itu siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Messenger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah nol. Pertama itu kita hitung beban penyesuaiannya dulu dari um, diketahui umur manfaatnya itu ada 10 tahun. Nilai buku depo tangki minyaknya itu 600.000 dan maka penyusutan per tahunnya itu 600.000 dibagi dengan 10 tahun. Maka didapat penyusutan per tahunnya itu 60.000. Accrued interest itu seperti yang diketahui tadi yaitu 39.087 dolar dengan metode garis lurus. 39.087 dolar itu dibagi 10 tahun manfaat, maka didapat 3.909 dolar dengan tingkat bunga 6%, maka bunga 12 bulan yaitu 39.087 dolar dibagi dengan dikali dengan 6%, maka didapat 2.345,22 dolar. Jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan di debit senilai 60.000 dolar, beban depresiasi senilai 3.909 dolar, beban bunga senilai 2.345 dolar. Selanjutnya di kredit itu ada akumulasi penyusutan senilai 60.000 dolar, akumulasi depresiasi di kredit senilai 3.909 dolar, bunga dibayar di muka itu senilai 2.345 dolar. C. Pada tanggal 1 Januari 2023, Messenger itu membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000 dolar. Buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset. Jurnal penghentian pengoperasian aset itu di debit ada kewajiban lingkungan senilai 70.000 dolar, kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan senilai 10.000 dolar, dan kas senilai 80.000 dolar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan soal hitungan yang kedua dengan soalnya itu. Pada tanggal 1 Maret 2022, Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal yaitu 900.000 dolar. Tertanggal 1 Januari 2022, kontratual interest rate obligasi ini adalah 6%. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, yang berarti dibayarkan semi-annually. Obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%, yang berarti bond payable ini bond payable ini yaitu diterbitkan pada tingkat diskon. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi dengan kurs 102%, yang berarti obligasi ini dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi tersebut sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Sebelum ke jurnal, itu kita harus mengetahui nilai nominal dari bond ini itu 900.000 dolar, kontraktual interest rate-nya itu 6%, market interest rate-nya itu 8%, kurs saat pelunasan itu 102%, bunganya itu kita hitung dari nilai nominal, nilai nominal dikali dengan kontraktual interest rate dibagi 12. 12 itu waktu 1 tahun, maka didapat bunganya itu 27.000 dolar. Sekarang kita hitung nilai buku. Kita hitung carrying amount dari bond payable tersebut. Yaitu kita menghitungnya, itu kita present value-kan dulu pokok bond payable-nya dengan cara nilai nominal tadi itu kita kalikan dengan nilai present value yang ada di tabel. Nilainya itu 0,6676.
maka didapat present value pokok bond payable yaitu 608.400 dolar. Selanjutnya kita present value-kan bunganya, itu dari nilai bunga yang 27.000 tadi, itu kita lihat juga di tabel eh, present value annuitas, itu, yaitu nilainya 8,111. Maka didapat present value bunga yaitu 218.997 dolar. Kita jumlahkan, maka akan didapat present value dari nilai obligasinya itu senilai 827.397 dolar. Selanjutnya itu yaitu kita buat tabel amortisasi. Yang pertama itu pada tanggal 1 Maret 2022 kita masukkan kayak nilai buku dari obligasinya itu senilai 827.397 dolar. Untuk pada tanggal 1 Juli itu cash paid-nya yaitu senilai 27.000. Untuk beban bunga yang dibayar itu akan sama setiap tahunnya. Untuk interest expense yaitu kita untuk interest expense yaitu kita hitung dari nilai carrying amount yang di atasnya itu kita kalikan dengan eh, market interest rate, kita bagi lagi 6/12 atau 1/2 karena pembayarannya itu semi annually, maka didapat interest expense-nya itu 33.095,88 dolar. Amortisasinya itu didapat dari interest expense itu dikurangi dengan cash paid senilai 6.096 dolar. Nah, untuk carrying amount di periode ini itu dijumlahkan dari carrying amount yang di atasnya ditambah dengan amortisasi. Karena ini diterbitkan pada tingkat diskon, maka carrying amount yang di sini itu akan lebih kecil dari nilai nominal. Maka amortisasinya itu akan menambah nilai bond payable secara periodik sehingga di akhir periode itu nilai dari bond payable-nya itu akan sama dengan nilai nominal. Kita akan membuat jurnal pada tanggal 1 Maret 2022. Jurnal tanggal 1 Maret yaitu yang pertama ada eh, cash di debit senilai 827.397 dolar dan bonds payable senilai 827.397 dolar. Eh, Jurnal ini kenapa cashnya di debit dan bonds payable di kredit? Karena saat kita menerbitkan obligasi kita akan menerima cash. Maka dari itu cashnya bertambah, maka akan di debit dan bonds payable kita itu dikreditkan. Selanjutnya itu ada cash di debit dan interest expense di kredit senilai 11.031,96 dolar. Ini didapat dari carrying amount senilai 827.397 dolar dikali dengan market interest rate, terus dikali dengan 2/12. Kenapa 2/12? Karena dari 1 Januari ke 1 Maret itu ada 2 bulan, makanya kita akui beban bunga yang kita terima itu 2 bulan, maka didapat 11.031,96 dolar. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2022 itu kita mencatat interest expense di debit, cash di kredit, dan bonds payable itu di kredit.
Interest expense itu nilainya kita lihat dari tabel amortisasi tanggal 1 Juli 2022. Nah, yang ini, interest expense-nya itu kita lihat dari tabel amortisasi. Cash-nya itu nilai yang kita keluarkan setiap bulan itu akan tetap sama, cash paid 27.000 dan selisih antara interest expense dan cash-nya itu kita catat sebagai bonds payable. Nah, dari sinilah itu kita akan tahu bahwa nilai bond payable kita itu akan bertambah secara periodik hingga nanti saat tanggal jatuh tempo itu nilai bond payable kita itu akan sama dengan nilai nominal. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 itu kita akan mengakui adanya beban bunga tapi belum kita bayarkan karena pembayaran bunga itu pada tanggal 1 Januari. Oh, maaf, ini bukan 1 Desember tapi 31 Desember. Itu kita catat interest expense di debit senilai 33.340 dolar. Itu nilainya kita lihat dari tabel amortisasi tanggal 1 Januari 2023. Ini. Lalu interest payable itu senilai 27.000 di sini dan selisihnya itu di amortisasi di sini. Pada tanggal 1 Januari 2023 itu kita akan mencatat pembayaran bunganya, maka interest payable-nya itu kita hapuskan. Dengan menghapuskan interest payable itu interest payable-nya itu kita dicatat di debit senilai 27.000 dan kita kreditkan cash senilai 27.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2023 itu kita membayarkan bunga lagi, maka interest expense itu di debit senilai 33.593 dolar itu kita lihat dari tabel amortisasi 1 Juli 2023 di sini. Lalu kita kreditkan cash senilai bunga yang kita bayar itu 27.000 dan bonds payable-nya itu selisih dari interest expense dan juga cash. Selanjutnya jurnal entry tanggal 31 Desember itu kita debitkan lagi interest expense nilai 33.857 dolar. Itu kita lihat dari tabel amortisasi tanggal 1 Januari 2024. Lalu kita kreditkan interest payable senilai 27.000 dan bonds payable-nya itu kita kreditkan senilai 6.857 dolar. Lalu pada tanggal 1 Januari saat kita membayarkan bunga itu kita debitkan lagi interest payable. Kita hapuskan interest payable yang dari tanggal 31 Desember tadi. Maka kita debitkan senilai 27.000. Lalu kita kreditkan cash senilai 27.000. Pada tanggal 1 Juli 2024 itu kita debitkan lagi interest expense nilai 34.131 dolar yang nilainya itu kita lihat dari tabel amortisasi tanggal 1 Juli 2024 ini dan cash-nya itu senilai 27.000 dan selisihnya itu kita catat sebagai bonds payable. Jurnal entry tanggal 31 Desember 2024 itu kita debitkan lagi interest expense nilai 34.416,57 dolar yang kita lihat di tabel amortisasi itu di tabel tanggal 1 Januari 2025.
dan kita kreditkan interest payable senilai 27.000 dan kita kreditkan juga bonds payable senilai 7.417. Lalu pada tanggal 1 Januari saat kita melunaskan bonds payable yang pelunasannya itu dipercepat, kita masih tetap harus mencatat bunga yang kita bayarkan, maka kita debitkan interest payable senilai 27.000 dan kita kreditkan cash senilai 27.000. Nah, saat pelunasan itu kita eh, catat bonds payable-nya itu di debit senilai dengan nilai buku pada tanggal 1 Januari 2025. Sini nilai bukunya itu 867.831. Nah, cash-nya itu kita hitung dari nilai nominal dikali dengan kurs, maka akan didapat 918.000. Nah, ada selisih nih antara cash yang kita bayarkan dan bonds payable kita. Nah, selisihnya itu karena lebih besar cash yang kita bayarkan daripada nilai obligasinya, maka kita catat sebagai loss on extinguishment of bonds. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal hitungan yang ketiga. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference dengan tingkat bunga 6%, dengan par value yaitu $50, 20 saham itu authorized, 6.000 saham itu beredar, 6.000 saham itu beredar dan di 6.000 saham itu diterbitkan dan beredar. Maka nilai share capital preference-nya itu $300.000. Share capital ordinary dengan par value $10, 60.000 saham itu authorized, 40.000 saham itu diterbitkan dan beredar. Maka nilai dari share capital ordinary-nya itu $40.000. Share premium ordinary itu ada senilai $200.000, retained earnings yaitu senilai $50.000, dan maka total ekuitasnya itu ada $950.000. Selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas. Yang pertama yaitu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual $160.000 pada brosur. Harga harga pasar saham PTMH saat itu adalah 15.000 per lembar. Nah, diminta di sana itu buatlah jurnal atas setiap transaksi dan nanti di bagian akhir itu kita akan menyusun bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PTMH per 31 Desember 2022. Kita mulai dari yang pertama dahulu yaitu menerbitkan 10.000 saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung. Nah, seperti yang kita lihat di sini, harga jual gedung yang $160.000 itu pada brosur, yang berarti masih diiklankan. Maka, eh, seperti yang di teori tadi, 160.000 itu bukan nilai wajar, maka kita catatnya itu senilai nilai wajar saham. Maka jurnalnya itu building, karena yang kita dapatkan itu bangunan, senilai $150.000 yang didapatkan dari 10.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan 15 dolar. Share capital ordinary-nya itu senilai 100.000 dolar dari 10.000 dikali dengan $10. $10 yaitu par value dari share capital ordinary. Maka selisihnya itu akan kita catat sebagai share premium ordinary. Selanjutnya ada transaksi kedua yaitu membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Nah, kita debitkan yaitu ada treasury shares senilai $75.000 yang didapat dari 5.000 lembar saham kita tarik kembali yang kita tarik kembali itu dikali dengan $15 dan kita kreditkan cash
itu sama senilai 75.000 dolar. Transaksi ketiga yaitu menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada transaksi kedua pada harga 16.000 per lembar. Maka kita akan mendebit cash nilai 24.000 dolar yang didapat dari 1.500 lembar saham yang kita jual kembali dikali dengan harga saat kita menjualnya itu senilai 16 dolar. Treasury shares yaitu 22.500 dolar yang didapat dari 1.500 dikali dengan 15 dolar yang merupakan harga perolehan treasury shares tadi. Nah, selisihnya itu akan kita catat sebagai share premium treasury. Di transaksi keempat yaitu ada mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa itu senilai 0,5 dolar per lembar. Nah, pertama itu kita eh, cari dulu nilai dividen saham preference dari 6%. 6% itu ada di sini, tingkat bunga saham preference-nya dikali 6.000 lembar dikali dengan 15.000 dolar, maka akan didapat dividen saham preference itu 18.000 dolar. Nah, selanjutnya untuk mencari dividen saham biasa itu kita harus tahu dulu jumlah saham biasa yang beredar itu ada berapa. Nah, seperti yang diketahui, saham yang beredar per 1 Januari 2022 itu ada 40.000. Dari transaksi pertama tadi itu ada 10.000 lagi lembar saham yang terbit. Lalu dari transaksi kedua itu ada 5 lembar saham yang kita tarik, maka itu akan menjadi pengurang dari jumlah saham yang beredar. Lalu ada penerbitan kembali treasury share sejumlah 1.500 lembar saham. Maka kita jumlahkan jumlah saham biasa yang beredar yaitu ada 66.500 lembar. Nah, lalu dividen saham biasa itu dari jumlah saham yang beredar senilai 46.500 lembar, itu kita kalikan dengan 0,5 dolar. Maka didapat dividen saham biasa itu 23.250 dolar. Maka jurnalnya itu kita akan mendebit return earnings senilai 41.250 dolar dan kita akan mengkreditkan dividen payable senilai 41.250 dolar. Transaksi kelima itu ada melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada transaksi keempat. Jurnal yang akan kita catat saat membayar dividen itu dividen payable di debit senilai 41.250 dolar dan cash di kredit senilai 41.250 dolar. Yang keenam, yaitu ada menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada transaksi kedua pada harga 14.000 per lembar. Jurnalnya itu kita akan mendebit cash nilai 45.000 dolar dari 2.500 lembar yang kita jual kembali dikali dengan 14 dolar. Lalu kita akan mengkredit treasury share dari 2.500 lembar saham itu kita kalikan dengan 15 dolar. Selisihnya itu kita catat di debit share premium treasury yaitu senilai 2.500 dolar. Transaksi ketujuh, PTMH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Dengan nilai tercatat itu 15.000 dolar. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut itu 17.500 dolar. Nah, yang pertama itu kita sesuaikan dulu
nilai investasi saham itu dengan nilai wajarnya. Nah, nilai nilai tercatat investasi saham itu senilai 15.000 dolar, nilai wajar investasi saham itu senilai 17.500 dolar. Maka selisihnya itu unrealized gain or loss ekuitas. Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya itu share investment di debit senilai 2.500 dan unrealized gain or loss equity itu senilai 2.500. Nah, jurnal untuk mencatat pengumuman dividen itu kita akan mendebit return earning senilai 17.500 dan kita akan mengkredit properti dividen dan kita akan mengkredit properti dividen payable senilai 17.500 itu dari nilai wajar investasi saham. Transaksi ke-8 yaitu mendistribusikan dividen yang dimaksud pada transaksi ke-7 kepada pemegang saham. Maka jurnalnya yaitu properti dividen payable yaitu di debit senilai 17.500 dan share investment yaitu di kredit senilai 17.500. Dan transaksi terakhir yaitu PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dolar ke saldo laba. laba. Maka jurnalnya itu income summary di debit senilai 25.000 dan return earnings di kredit senilai 25.500. Lalu bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan MH Corporation per 31 Desember tahun 2022 itu yang pertama ada share capital preference. Share capital preference ini yang beredar itu ada senilai 6 ada 6.000 lembar. Maka 6.000 lembar itu kita kalikan dengan 50 dolar, maka nilai dari share capital preference-nya itu ada 300.000 dolar. Untuk share capital ordinary itu sahamnya ada 50 ribu lembar itu yang diterbitkan. Tapi yang beredar itu ada 49.000. Maka nilai untuk share capital ordinary-nya karena kita menggunakan cost method, maka itu kita hitung dari eh, nilai jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan par value-nya itu senilai 500.000 dolar. Untuk share premium ordinary itu ada senilai 250.000 dolar yang didapat dari yang pada tanggal 1 Januari 2021 tadi share premium ordinary-nya itu ada 200.000 dolar. Nah, pada transaksi pertama itu ada penambahan lagi dari share premium ordinary-nya. Maka share premium ordinary itu senilai 250.000 dolar. Selanjutnya ada pengurang bagian ekuitas yaitu treasury shares. Treasury shares yang beredar itu ada senilai ada 1.000 lembar. 1.000 lembar itu kita kalikan dengan 15 dolar, maka nilai treasury shares yaitu 15.000 dolar. Selanjutnya ada share premium treasury. Share premium treasury itu kita lihat dari di transaksi di transaksi ketiga itu share premium treasury-nya itu ada di kredit senilai 1.500. Nah, di transaksi keenam eh, share premium treasury-nya itu ada di debit senilai 2.500. Maka selisihnya itu share premium treasury. Kenapa di sini share premium treasury-nya itu sebagai pengurang? Karena share nilai share premium treasury ini itu ada di debit yang lebih besar. Maka total ekuitas MH Corporation per 31 Desember 2022 itu senilai 1.034.000 dolar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.